Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan mulai belajar subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 1, masih di tema 8 ya, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak buka halaman 47. Selesai memasak, ibu meletakkan benda pada tempatnya. Meletakkan benda pada tempatnya menjaga keselamatan dari bahaya yang mungkin terjadi. Kamu pun harus merapikan benda-benda di kamarmu. Letakkan benda pada tempatnya setelah digunakan. Kita mudah jika ingin menggunakan kembali. Bagaimana jika benda-benda di kamarmu berantakan? Nah, kalau benda-benda di kamar kita berantakan, tentunya kamar terasa tidak nyaman. Dan jika kita ingin mencari benda-benda, akan kesulitan. Perhatikan gambar ini. Apa yang terjadi pada anak ini? Anak ini terpeleset oleh mainannya sendiri karena mainannya berantakan di atas lantai, tidak ditata dengan rapi, tidak dikembalikan ke tempatnya. Nah, ini bisa mengakibatkan celaka atau cedera. Bisa jadi kakinya terkilir atau sampai badannya terjatuh. Nah, ini salah satu akibat tidak menata kembali barang-barang yang telah kita gunakan. Kita lanjutkan halaman 48. Benda-benda yang tidak dirapikan pada tempatnya dapat mengancam keselamatanmu. Kamu dapat terjatuh, tersandung, atau terluka oleh benda yang diletakkan tidak pada tempatnya. Benda tersebut juga susah ditemukan jika ingin digunakan, seperti dalam cerita berikut. Nah, anak-anak bisa membaca sendiri. Ini ceritanya adalah Kak Lilo sedang mencari kartu pelajar di kamarnya, tapi susah sekali ditemukan karena barang-barang di kamar Kak Lilo berantakan. Dalam teks ini kita bisa mengetahui ada dua macam dokumen, yaitu yang pertama dokumen pribadi, yang kedua dokumen keluarga. Dokumen pribadi adalah dokumen yang dimiliki oleh seseorang. Dokumen keluarga adalah dokumen yang dimiliki oleh keluarga. Berarti boleh digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Kalau dokumen pribadi digunakan oleh kita sendiri. Contoh dokumen pribadi, ini yang biasanya dimiliki oleh anak-anak ya. Akta kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, ijazah, rapor, dan kartu identitas atau ID card. Juga kartu pelajar. Ya, ini adalah dokumen pribadi yang biasanya dimiliki oleh anak-anak. Halaman 49. Kartu pelajar adalah contoh dokumen pribadi anak. Ya, ini biasanya dimiliki oleh pelajar. Kartu tanda penduduk ini biasanya dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Gunanya adalah sebagai identitas atau data diri seseorang. Halaman 50. Setelah menemukan kartu pelajar, Kak Lilo merapikan buku-buku ke tempatnya. Lantai kamar dibersihkan dengan sapu.
Nah, kegiatan merapikan buku dan menyapu bisa kita jadikan gerakan tari. Nah, seperti ini ya, perhatikan. Ini adalah gerakan tari meniru orang merapikan buku. Posisi badan kita duduk seperti ini, kedua kaki dilipat ke dalam, kedua pergelangan tangan digerakkan naik turun, seperti orang yang sedang merapikan buku. Kemudian kedua tangan diulurkan ke depan, serong ke kanan dengan telapak tangan dibuka, seperti orang sedang meletakkan buku. Nah, ini ya gerakan tari meniru orang merapikan buku. Halaman 51. Lilo mencari kartu pelajar dari pukul 15.00. Ini adalah pukul 3 sore. 2 jam kemudian kartu tersebut baru ditemukan, yaitu pukul 17.00. Ini pukul 5 sore. Untuk menghitung lama waktu berarti selesai dikurangi mulainya. Selesai pukul 5, mulainya pukul 3, berarti 5 kurangi 3. Jadi lama waktu mencarinya adalah 2 jam. Nah, yang perlu anak-anak hafalkan adalah ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, ini dihafalkan ya. Nah, untuk jarum jam dalam sebuah jam ada 3. Yang pertama, jarum jam menunjukkan, ini jarum yang lebih panjang menunjukkan jam. Kemudian jarum yang pendek adalah maaf. Bu Rana ulangi ya, terbalik tadi. Jarum yang pendek adalah jarum jam menunjukkan jam. Jarum panjang adalah jarum menit menunjukkan menitnya. Kemudian jarum yang lebih kecil lagi berputar terus, bergerak terus adalah jarum detik. Sekarang kita akan mengerjakan soal di halaman 52. Perhatikan dan silakan ditulis di bukunya masing-masing sesuai contoh dari Bu Ranum. Nomor 1. Ibu pergi ke pasar pukul 9. Ini pukul 9 ya. Ibu pulang dari pasar pukul 12. Ini pukul 12. Jadi kita hitung lama waktunya adalah 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Lama ibu ke pasar adalah 3 jam. Kemudian kita ganti dari jam ke menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Tadi kan 1 jam 60 menit ya. Berarti kalau 3 jam ya tinggal kita kalikan 3. 3 kali 60 sama dengan 180. Atau kalau kalian belum hafal perkalian, bisa juga menulisnya seperti ini. 60-nya ada 3. 60 tambah 60 tambah 60. Hasilnya sama. 180 menit. Nomor 2. Mohan belajar matematika pukul 14.00. Pukul 2 siang. Ini. Mohan selesai belajar matematika pukul 16.00. Ini pukul 4 sore. Jadi lama waktunya adalah 16.00 dikurangi 14.00. 16 kurangi 14 sama dengan 2 jam. Jadi lama Mohan belajar matematika 2 jam. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Boleh juga kalian menulisnya 60 tambah 60. Hasilnya 120 menit.
Nomor 3, Kaila masuk sekolah pukul 7. Ini pukul 7. Kaila pulang sekolah pukul 13.00. Ini pukul 1 siang. Lama waktunya adalah 13.00 dikurangi 7, 07.00. 13 kurangi 7 sama dengan 6. Lama Kaila belajar di sekolah adalah 6 jam. 6 jam sama dengan 6 kali 60 sama dengan 360. Boleh juga kalian menjumlahkan 60-nya ada 6. Hasilnya sama ya. Kalau anak-anak belum paham, silahkan bertanya kepada orang tua ya. Sekarang kita akan kerjakan soal yang B. Nomor 4. Laras merapikan kamar dari pukul 17.00, kita gambar, pukul 5 sore. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 5. Hingga pukul 18.00, ini pukul 6 sore. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 6. Kemudian kita hitung lama waktunya, 18.00 dikurangi 17.00. 18 dikurangi 17 sama dengan 1. Lama Laras merapikan kamar 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nomor 5. Yoga pergi ke rumah Ino pukul 9. Jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Yoga pulang ke rumah pukul 13. Ini pukul 1 siang. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 1. Kita kurangi untuk lama waktunya ya. 13.00 dikurangi 09.00. 13 kurangi 9 sama dengan 4 jam. Lama Yoga pergi ke rumah Ino adalah 4 jam. 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Nah, seperti ini anak-anak. Silakan disalin ya, ditiru, dicontoh di bukunya masing-masing. Kalau ada yang belum jelas, jangan malu untuk bertanya kepada orang tua. Baik anak-anak, materi tematik hari ini selesai, alhamdulillah. Setelah ini kita lanjutkan ke bahasa Jawa dan membatik. Buranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.